Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Selamat datang kembali di Bincang Jiwa. Ini acara yang sangat viral di mana-mana. Semua pasti tahu Bincang Jiwa ya. Perkenalkan, nama saya Oji. Saya sebagai host magang karena ini adalah pengalaman pertama saya di sini. Dan karena saya magang, saya akan ditemani oleh salah satu supervisor saya. Ini orang dari Kementerian Kesehatan. Bercanda ya. Dokter adalah Dokter Dede. Selamat datang, Dok. Annyeonghaseyo. Oke, dari Korea beliau ternyata. Kemudian udah kelihatan juga nih ke spill narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Rizky SPKJ. Selamat datang, Dok. Selamat datang kembali di Bincang Jiwa. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali, Oji. Oke. Untuk Bincang Jiwa kali ini, episode kali ini kita akan membahas tentang spesifik gangguan jiwa, yaitu skizofrenia. Temanya adalah aku dan skizofrenia. Ini mungkin lebih di dalam, Dok, karena aku ya. Bukan kamu, bukan kita, tapi aku dan skizofrenia. Gitu ya, Dok ya? Kayaknya gitu sih. Di sini tugas saya adalah memvalidasi Oji, Dok. Iya, karena saya itu aja, Dok. magang, Dok. Jadi nanti kalau salah saya gitu aja. Tadi sudah batas itu aja, ini. Dok, nggak lebih. Oke, gitu ya. Sekarang kita mulai langsung aja bahas, Dok, ya, terkait dengan skizofrenia ini, Dok. Sebenarnya kan saya yakin beberapa sobat jiwa juga pasti sudah mengenal atau mendengar sebelumnya tentang skizofrenia ini. Tapi untuk lebih mendalam, Dok, sebenarnya gangguan jiwa itu apakah hanya skizofrenia saja atau dia ada jenis atau tipe lainnya gitu? Baik. Jadi gini, jadi kita coba mengupas secara lebih tajam ya. Jadi skizofrenia itu merupakan salah satu diagnosis gangguan jiwa ya. Jadi sebenarnya gangguan jiwa itu sebuah spektrum. Ya, jadi spektrum itu berarti ya, ada beberapa banyak tingkatan ya, ada beberapa tingkatan, ada beberapa banyak jenis ya. Namun skizofrenia ini bisa dikatakan salah satu gangguan jiwa yang berat. Ya, gangguan jiwa berat sehingga dia bisa dikatakan gangguan yang perlu kita treat atau tangani dengan secara komprehensif seperti itu. Soalnya sering kebetulan ngomong soal berat ya, Dok ya. Berarti kan ada yang ringan. Ada yang gitu ringan. Ya. Okay. Nah, soalnya kita nih sering banget di kehidupan sehari-hari atau waktu kita bekerja ketemu sama keluarga pasien terutama, itu pasti langsung nanya, berat nggak ini, Dok? Ringan nggak ini, Dok? Nah, gitu, Dok. Jadi sebenarnya bedanya skizofrenia dengan gangguan jiwa lain tuh kayak gimana, Dok, gitu? Ya, jadi kita pengen meluruskan juga ya. Jadi memang sekarang kan dunia maya ini sebenarnya informasi sangat luas ya. Sangat cepat. Betul. Siapapun bisa mengakses. Betul, jadi jangan sampai nanti informasi yang kita dapatkan itu setengah-setengah atau bahkan salah gitu. Oke, jadi menurut pedoman diagnosis ya dari psikiatri seperti tadi ada gangguan jiwa yang ringan dan gangguan jiwa berat. Jadi untuk yang ringan sebenarnya batasannya ada dua ya. Jadi yang gangguan jiwa berat itu yang pertama adalah adanya gejala psikosis atau psikotik. Nah, sebenarnya apa sih psikosis atau psikotik itu? Jadi sebenarnya yang menjadi cut off, yang jadi batasannya itu tadi adanya gejala psikotik. Nah, psikotik itu adalah suatu kondisi adanya gangguan dalam RTA. Istilahnya itu RTA adalah reality testing ability, di mana seseorang itu tidak bisa menilai kondisinya itu apa yang dia rasakan itu nyata atau tidak. Mungkin saya sedikit spill dikit nih nanti gejala-gejala psikotik itu mungkin pernah dengar atau mungkin melihat langsung pasien dengan skizofren itu berbicara sendiri. Nah, kondisi itu salah satunya adalah dia tidak bisa menilai apakah teman saya berbicara ini nyata atau beneran tidak. ada atau Berarti itu ya, Dok, sebenarnya itu kembali ke penilaiannya dia sendiri ya, Dok? Ya. Menurut dia ini mungkin nyata, tapi padahal pada kenyataannya itu masih susah dibedakan. Ya, mungkin dia berhalusinasi atau mungkin ada gejala yang tadi yang sehingga dia mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, jadi
gangguan antara gangguan jiwa yang ringan dan berat itu adalah tadi adanya gangguan psikotik seperti itu. Itu salah satu poinnya seperti itu. Oke. Bagaimana dengan kepribadian ganda, Dok? Bukan kepribadian ganda aja sih, gangguan kepribadian. Oke. Apakah termasuk ke dalam gangguan jiwa juga? Walaupun nih sekarang kita bahas skizofrenia, cuman seringkali soalnya Dok disangkanya skizofrenia itu adalah kepribadian ganda gitu. Karena kok saat lagi kambuh istilahnya berbeda gitu, seperti orang yang berbeda. Terus saat mungkin sudah minum obat, sudah terkontrol, berubah lagi nih jadi orang lain. Nah, meluruskannya mungkin nih Dok, seperti apa? Apakah memang benar sama atau gimana? Ya. Jadi sebenarnya istilah kepribadian ganda itu merupakan sebenarnya banyak di informasi atau bisa dikatakan mungkin bahwa ada di medsos ya mengatakan ada kepribadian ganda atau sebenarnya skizofrenia itu bukan kepribadian ganda. Bukan berarti Dok, ya? Bukan ya. Sekali lagi bukan. Tetot. Oke ya. Jadi untuk gangguan kepribadian sendiri ada bagian khususnya lagi dalam untuk mendiagnosa gangguan jiwa. Kalau mungkin istilah medisnya namanya aksis 2. Oke, jadi memang kepribadian ganda bukan kepribadian ganda ya, jadi gangguan kepribadian. Ya, cuman mungkin orang awam nyebutnya ya, kayak gitu. Kan ganda. biasa Dok, korban sinetron, kalau enggak Ya. Iya betul, terus seolah-olah ada dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Berbeda Justru ya. kita kan terpaparnya dari film kan Dok. Betul. Kalau kita ini suka nonton film, jadi taunya wah ini ada dua orang berbeda nih. Iya. Tapi ternyata bukan ya Dok? Jadi bukan. Oke. Nah terus menyambung ke kepribadian ganda itu Dok, berarti kan ini sebenarnya masalah bagaimana pasien itu menilai dirinya sendiri Dok. Tapi apakah benar Dok, pasien itu sebenarnya tahu nggak sih kondisinya itu sebenarnya lagi gangguan seperti ada gejala itu, mereka sadar nggak sih sedang mengalami hal itu? Oke. Menurut dari teori dan pengalaman, ketika pasien sedang dia hidup dengan halusinasinya atau hidup dengan wahamnya atau hidup dengan gangguan itu, saat itu pasien tidak sadar atau maksudnya tidak bisa menilai apakah diri saya itu secara sadar atau tidak berbicara sendiri atau mungkin melihat sesuatu yang orang lain yang tidak bisa dia lihat seperti itu. Jadi yang dia lihat atau yang dia dengar itu tidak dia rasakan atau tidak dia sadari. Nah, poinnya adalah tadi ketika dia sudah ditreat atau diberikan pengobatan, dia sadar mulai itu. Iya, kemarin saya ada dengar suara. Jadi dia mulai sadar kembali itu ketika dia sudah mengalami perbaikan gitu. Kayak pasien-pasien ini pakai ujian ya kayaknya. Iya, seperti itu jatuhnya jadinya. Ujian tuh udah bisa menceritakan apa sih yang membuat dia dibawa ke RSJ waktu itu gitu Dok. Baru bisa recall ya. Iya, saya kok bisa ngomong sendiri ya waktu itu gitu. Oke, menarik Dok. Terus Dok menyambung Oji tadi. Jadi kan dokter tadi udah spill sedikit ya Dok ya, gejala skizofrenia itu terutama di bagian tadi gejala psikotiknya ya. Nah, selain itu apalagi Dok? Kan kalau seorang psikiater mau mendiagnosis seorang pasien kan nggak gampang Dok ya. Nggak ujuk-ujuk datang terus bicara sendiri langsung diagnosis skizofrenia, kan nggak mungkin Dok. Nah, mungkin dokter bisa infokan sedikit ini juga untuk mencegah teman-teman sahabat jiwa di rumah atau dimanapun berada untuk self diagnose. Yes. Ya, jadi mungkin bisa di spill dikit. Jadi bukan self diagnose, jadi lebih aware. Oh, jangan-jangan begini nih. Nah, jangan-jangan udah mulai nih. Nah, ada yang nggak beres nih. Jadi gitu Dok, supaya menyadari gitu Dok. Ya, kita menyampaikan persepsi mungkin. Iya, betul Dok. Ya, jadi sebenarnya konsep atau dasar diagnosa skizofrenia itu sebenarnya di Indonesia kita menggunakan ada 2 ya. Yang internasional namanya DSM-5 dan yang untuk Indonesia sendiri ada namanya PPDGJ. Ya, jadi pedoman diagnosis gangguan jiwa ya, versi ketiga. Jadi
untuk sehari-hari yang kita bisa yang kita gunakan dalam praktek sehari-hari itu PPDGJ. Walaupun keduanya tadi DSM-5 tadi masih kita tetap bisa jadi acuan. Nah, untuk sebenarnya setiap diagnosa itu memiliki butir-butir ya. Iya. Jadi yang pertama biasanya adanya delusi. Delusi itu waham. Waham itu adalah satu tingkat lebih tinggi dari fantasi. Kayak keyakinan yang sangat kuat gitu Ya. dok? Apa ya? Oke, mungkin kalau kita anak kecil nih, dia berfantasi sebagai Spider-Man. Oke, berarti itu atasnya fantasi. Yes. Sangat yakin gitu Sangat dok ya? yakin. Dengan dia bahwa Spider-Man. Oke, jadi delusi atau waham itu contohnya tadi ya. Jadi dia merupakan satu keyakinan yang dia anut, dia hidup dengan wahamnya, dia tidak bisa dipatahkan. Jadi kalau sudah dia berwaham itu kita pun sebagai psikiater tidak bisa mematahkan ketika kondisinya saat itu sedang terjadi. Sedang Kalau sedang merasakan waham itu. berarti Nggak bisa. Sebaiknya nggak usah dipatahkan dok. berarti Sebaiknya yang kita harus lakukan ketika kita Apa, Dok? menemukan dok ya. iya-iyain aja. Gimana, Dok? Iya. Ya, jadi memang delusi salah satu gejala ya, adalah waham. Jadi satu tingkat di atas fantasi. Jadi tingkatannya itu ada ide, ada fantasi. Kalau ide kan oke, kita masih bisa terima ya. Maksudnya dalam arti itu ide itu kan secara umum banget. Fantasi berandai-andai atau berkeinginan seorang anak seperti tadi contohnya. Untuk waham tadi, waham itu sudah keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah, baik itu diterima di budaya maupun secara rasionalistik seperti itu. Oke dok, tadi delusi. Delusi yang kedua, halusinasi. Nah, sering mending halu. Ya itu Nah, sering banget. Oke. Halusinasi Bubur bukan jatuhnya. dok ya, halusinasi Halusinasi. salah. Oh iya ya. Bukan dok ya, kalau bikin bubur halusinasi benar dok ya. Halusinasi. Ini Kan halusinasi. Ya. Oke. Ya, jadi halusinasi itu merupakan salah satu gejala pada skizofrenia. Yang paling sering adalah halusinasi auditorik. Nah, apa itu dok? Auditorik berarti auditorik ya, berarti pendengaran. Nah, jadi mungkin ada kaitannya tadi yang sempat kita bahas waktu awal ya. Dia mungkin berbicara sendiri. Ternyata pasien skizofrenia itu tadi dia ada memiliki gejala berupa halusinasi auditorik. Ada yang berupa commanding atau dia menyuruh pasien itu melakukan sesuatu, atau dia tadi membicarakan pasien, menjelek-jelekan pasien seperti itu. Sehingga tadi dari perilakunya itu menimbulkan tadi mungkin dia ada berbicara sendiri. Tapi sebenarnya mungkin itu adalah perilaku halusinasinya seperti itu. Kalau selain auditorik dok? Nah, untuk halusinasi sebenarnya sesuai dengan jumlah panca indera kita ada 5 berarti. Ada 5. Iya. Masing-masing punya begitu dok? Ya. Tapi yang sering kita dengar tuh selalu auditorik dan visual. Ya. Melihat bayangan berarti itu dok ya, visual dok. Visual betul. Ada juga taktil. Dia ngerasa di belakangnya itu ada yang nempel. Ada yang nempel. Ketempelan. Sangat menjiwai, kayak sering nempelin atau sering ketempelan. Biasanya mau jadi benalu ya dok. Baik. Ada olfaktori atau penciuman, dia cium bau aneh gitu, bau sesuatu, dia doang yang nyium gitu. Terus apalagi tadi taktil, ini rasa lidah ada juga ya, pengecap gitu dia. Cuma itu sangat jarang banget ya. Dok, ya. Yang paling biasanya itu yang paling sering tadi ya halusinasi auditorik dan visual. Ya, saya pernah dengar dok bahwa bukan dengar sih, baca juga kalau auditorik dengan visual ini sebenarnya sangat, karena saking seringnya jadi di satu pasien kalau dia hanya visual itu kadang malah ada suatu pertanda itu jangan-jangan ada gangguan mental organik. Yes. Gitu kan dok? Iya, betul. Oke, itu kayak gimana dok? Ya. Oke, jadi sebenarnya untuk halusinasi ini juga memiliki ciri khas tertentu dengan gangguan jiwa yang pernah kita ketahui. Jadi tadi misalnya kalau skizofren ini lebih dominan
halusinasi auditorik, Auditoriknya. baik commanding maupun commenting tadi. Tapi untuk gangguan mental organik, jadi mental organik itu ada sesuatu kerusakan di otaknya. Contoh misalkan ada SOL, Space Occupational Lesion, jadi ada Contoh kayak tumor. tumor, oke. Iya, tumor otak misalnya. Tumor otak, jadi dia menekan salah satu bagian otak, mungkin lobus frontal, sehingga karena penekanannya cukup berat dan mungkin berlangsung lama, sehingga ada perubahan fungsi di bagian otak tertentu itu tadi, sehingga memberikan memberikan sensorik yang salah atau mispersepsi, sehingga itu dia muncul. Seolah-olah melihat sesuatu Ya, yang bukan gitu. Oke. Membedakan dengan ilusi gimana, Dok? Nah, halusinasi, suka ilusi, kaget ya, Dok. oke. Kaget juga ya? Kaget-kaget terus ya. Ya itu Dok, kayak gimana Dok? Oke. Soalnya sering salah paham kan Oke. gitu pasien. Halusinasi itu adalah objeknya nyata. Halusinasi, sorry, saya Kebalik ya. Kebalik. Ya. Ya, oke. Jadi kalau halusinasi, Ya. objeknya Halusinasi tidak ada. tidak ada sebenarnya. Tidak Jadi nyata. contoh, saya mendengar orang berbicara kamu jelek gitu. Nah, halusinasi itu dia mempersepsikan atau mungkin dia mempersepsikan itu merupakan tiba-tiba Suara, nih seperti suara suara. tiba-tiba nggak tahu dari mana asalnya gitu. Tapi namanya ilusi itu objeknya ada. Cuma dia salah mempersepsikan. Oke. Makanya nih kalau pesulap itu namanya ilusionis. Ilusi. Oh, nyambung ke Oke, situ menyamakan. ya. Iya. Itu kan berkaitan kemana-mana. Berarti jadi kemana-mana. kita ilusionis. Berarti Dok, yang saya sering ketemu di IGD itu kayaknya ini ya, bisa jadi dia ngelihat orang tuanya kayak ngelihat berubah Wah, jadi hewan gitu. iya, Bisa itu Dok Iya, ya. iya, iya. Jadi Bisa contohnya itu orang ilusi lain, ya bisa gitu, hewan berubah juga jadi seperti hewan. itu, ilusi. Oke. Kalau waham sendiri ada berapa sih Dok? Ada banyak Ada banyak ya, jadi sebenarnya Iya. ada waham kebesaran, ada waham yang nihilistik, jadi dia memang merasa dirinya itu tidak berdaya, ya. Kalau dunia ini berakhir itu apa Dok? Ya, Rasa dunia berakhir. Kayaknya dunia delusion of passivity. Jadi apa itu? dia ngerasa dunia kayak sudah ya kiamat dia gitu. sudah kiamat Semua atau sudah mungkin ya. mati Terus gitu. ada juga waham kebesaran. Ini yang paling sering. Paling sering. Kebesaran seperti apa maksudnya? Pak? Jadi grandiosity. Jadi tadi mungkin dia menganggap dirinya sebagai paling gampang kita lihat sebagai Tuhan atau sebagai messenger terakhir. Sebagai nabi gitu Ya. ya, sebagai Tuhan. Itu nggak bisa dipatahin tuh. Dia mau kayak gimana pun, mau dikasih dalil apapun, saya tetap last messenger kadang seperti itu. Oke, tetap pada pendiriannya seperti itu Ya, Dok, ya. oke. Waham ada lagi yang lain Dok? Waham. Delusion of control tadi ya. Jadi waham yang mengontrol dirinya. Mungkin ada beberapa pasien schizofren yang cukup ekstrim. Contohnya dia melompat ke dalam sumur. Jadi ketika pasien itu, dulu saya waktu sekolah, akhirnya saya spill dikit nih. Jadi Nggak apa-apa Dok. Kan nggak nyebut nama pasien. ya, jadi ada beberapa, bukan beberapa ya, ada satu pasien saya yang saya ikuti itu, dia menyemplungkan dirinya ke dalam sungai, karena di dalam sungai itu dia menganggap ada sesuatu yang suci di sana. Jadi dia menyebur di sungai itu, akhirnya tenggelam, tapi karena ada beberapa warga di sana, akhirnya dapat diselamatkan. Itu beda sama waham rujukan ya Dok. Jadi kalau waham rujukan itu seperti apa? Yang Idea of reference itu sebenarnya kayak kalau saya nggak lakukan nanti saya begini gitu kan Dok ya? ya, Kalau waham rujukan oke. tuh ya. Jadi tapi sebenarnya pada hakikatnya itu sama. Jadi memang dia tuh memang apa ya, punya nilai, punya pandangan tertentu terhadap suatu hal. Pasien memiliki waham. Oke. Jadi sebenarnya skizofrenia itu tidak sesimpel yang kita pikirkan ya. Ya, ya. Banyak layer-layer, Kompleks. lapis-lapisan, Ya. banyak yang harus kita pahami. Soalnya kadang-kadang kan kalau di berita nih Dok, contoh kan banyak tuh orang-orang yang punya waham aja sebenarnya. Iya ya Dok ya, kayak Iya. contohnya yang buat-buat agama baru Iya, ya kan. betul. Itu kan
oh ini orang skizofrenia gitu, belum Iya, tentu belum kan dok tentu. ya, dia harus ditegakkan dulu Dia ditegakkan kan. dulu. Banyak Iya. yang harus diperiksa, banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Tidak hanya satu gejala. Oke, jadi seperti itu ya tentang skizofrenia. Oke, mungkin satu lagi nih. Jadi, nah ini sebenarnya ada dua mungkin yang saya perlu jelaskan. Jadi tadi ada waham, Oh iya, itu butir-butir belum selesai. iya ada butir-butir ya, Iya. waham, halusinasi. Nah ini adanya suatu kepercayaan yang dianggap tidak benar atau kepercayaan atau budaya yang dianggap tidak benar dalam suatu daerah tersebut. Contoh nih, kita sering dengar kalau ada suatu rumah tuh ada hantunya. Gitu. Dia yakin banget tuh. Nah, tapi kalau menurut suatu budaya itu menganggap suatu hal itu berkeyakinan sama, itu tidak menjadi masalah karena tidak bertentangan bertentangan dengan norma dan budaya setempat. Oke, contoh. Ya karena di Indonesia Ya, ini karena kan sangat kental ya betul terkait dengan dunia hal-hal magis. seperti Jangan itu. sampai nanti Nanti kita dukun dikit-dikit dukun atau mungkin ya pada pemuka adat kita nanti Iya, betul, dikit-dikit betul, schizofren. iya. Kan Karena bahaya. Spiritual dok Spiritual, ya. ya. Hal-hal yang berbau spiritual kadang-kadang disalahartikan Ya. atau kebalikannya gitu Atau- bisa jadi ya. Nah, satu Oke. lagi nih yang paling menjadi tolak ukur tidak hanya schizofren tapi dengan seluruh gangguan jiwa. Hal itu sangat mengganggu aktivitasnya, baik itu pekerjaannya, baik itu relasinya dengan orang lain. Hubungan sosial. Ya. Ya, jadi biasanya kalau orang dengan gangguan jiwa berat seperti schizofrenia ataupun gangguan jiwa lain itu fungsinya terganggu. Baik itu dari relasi, performa kerjanya, itu pasti akan terganggu. Makanya pasien schizofrenia ini jarang banget yang datang sendiri dok ya. Ya, betul. Pasti diantar Sama karena satpam polisi, dok. polisi. Iya, Oke. jadi sebagai salah satu tolak ukur juga sebenarnya Iya. dok ya. Jadi bahwa saking beratnya nih memang gangguan Iya. ini sehingga si pasien saat sedang di fase akutnya itu benar-benar nggak merasa Iya, dirinya nggak sakit merasa. gitu dok ya. Oke. Butir-butirnya udah selesai dok atau ada lagi dok? Secara lebih Secara umum ya ya, butirnya secara utamanya sih. Namun tadi diagnosa itu sebuah puzzle. Jadi Iya. tidak bisa kita hanya satu gejala udah langsung mengkerucutkan Iya, ke satu betul-betul. diagnosa tertentu. Sangat ribet. Jadi salah iya. satu bagian yang saya lihat agak ribet mendiagnosisnya adalah Ngapalinnya itu ya. yes, karena itu kalau ada mahasiswa atau ada koas bertanya gitu dok ya, kok bisa begini dok? Kok diagnosisnya begini? Ya benar tadi kayak dokter bilang, kayak puzzle. Jadi kita nggak bisa ini Nggak bisa kalau satu bagian, dua iya bagian misal saja. dia datang satu kali terus kita mau langsung tegakkan tuh mustahil gitu loh. Kalau sakit-sakit fisik ya, yang lain kan begitu ada hasil USG nggak Udah bisa langsung. dibantah gitu kan. Kalau Valid gitu. Iya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Banyak banget yang harus dipertimbangkan sebelum mendiagnosa sebagai skizofrenia seperti itu dok ya. Ya. Kalau misalnya tadi sudah kita bahas gejala kemudian butir-butir yang tadi disebutkan, terus kalau untuk pengobatannya sendiri dok, Ya. untuk pengobatannya dok, kira-kira seperti apa dok? Pengobatan yang bisa diberikan kepada Seribet apa dok gitu deh, karena jujur kan sebagai pasien, sebagai keluarga bahkan dok ya, hal pertama yang suka ditanya itu sampai kapan minum obat? Nah, iya Wajib tuh, Dok. gitu dok ya. Ya. Ya, tidak menyalahkan juga sih, Betul, cuman betul. mungkin perlu diberikan pemahaman mungkin, pencerahan ya. gitu Pencerahan, dok. Oke. Jadi sebenarnya tadi ya schizofrenia itu merupakan salah satu gangguan jiwa berat ya di dalam klasifikasinya dalam tadi PPDGJ. Namun schizofrenia sendiri ini memiliki varian atau tingkat keparahan penyakit yang berbeda-beda setiap orang. Jadi ada yang mungkin memiliki gejalanya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu parah dengan pasien yang lain karena memang variasi dari gejala pasien schizofrenia ini sangat luas gitu. Jadi pada beberapa faktor memang yang sangat mempengaruhi. Nah, terkait pengobatan. Jadi pengobatan itu saya sebutnya secara holistik ya. Iya. Jadi tidak hanya dengan Medikamentosa aja. medikamentosa atau farmakologi atau dengan obat.
Namun yang perlu dipertimbangkan adalah dari segi sosialnya, dengan lingkungannya. Jadi ada beberapa banyak hal yang kita perlu treat, dalam arti ada yang kita perlu tangani, tidak hanya memberikan obat atau meminum obat pasien, namun tentunya dukungan atau primary support group itu yang sangat memegang peran penting pada kesembuhan pasien skizofrenia. Karena apa? Kita mungkin kalau lagi flu ya, mungkin flu lagi batuk itu minum obat 3 hari aja Langsung sembuh. ya, Langsung kelihatan perubahannya ya gitu. sehari aja udah Bisa kerja enak lagi nih lah, Dok. ya. Sehari aja udah ngerasa enak dikit, antibiotiknya nggak diminum, obat yang lain sudah nggak diminum karena sudah ngerasa. Nah, berbeda halnya dengan skizofrenia. Nah, skizofrenia ini kan sebenarnya ada fase-fasenya, ada fase akut, fase stabil, ada fase rehabilitasi, sampai dengan fase remisi. Nah, itu waktunya beragam ya. Ada yang mulai dari 8 minggu sampai dengan 6 bulan. Nah, tadi jadi obatnya itu pemberiannya obat minum ya. Itu jangka panjang. Jadi Sepanjang apa, Dok? nah, Jalan sepanjang kenangan. apa itu ya. Jadi tadi yang saya bilang, setiap pasien, misalnya pasien skizofrenia mungkin ada 3 nih, A, B, sama C. Tingkat kesembuhannya, tingkat gejalanya itu memiliki variasi yang berbeda-beda. Jadi tadi obat itu pemberian obatnya jangka panjang. Jadi kayak kita nih kalau yang tadi obat batuk pilek aja mungkin sehari 3 hari lah paling lama itu udah selesai kita minum. Obat pasien skizofrenia tadi fase akutnya aja minimal itu 2 minggu. 2 minggu. Minimal ya. Ya, Dicatat. jadi kepatuhan minum obatnya itu menjadi suatu PR. Iya. Kepatuhan minum obat. Jadi dia harus minum obat berbulan-bulan seperti itu. Oke, Dok. Saya potong dikit nih, Dok. Oke. Mumpung ngomongin obat minum, Mm-mm. kan ada juga yang injeksi nih, Dok ya. Mm-mm. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau saya pernah baca kalau di luar negeri itu banyak juga sih ya. Di negara maju Oke. gitu kali ya. Itu pilihan obatnya justru injeksi sekarang. Ya, Bener nggak, Dok? Atau Ya. gimana? Kalau Indonesia mungkin nggak memilih itu atau belum, masih jauh nih kita gitu. oke. Jadi kita bahas farmakologinya Iya, dulu ya. Jadi memang mumpung sediaan lagi bahas. obat jiwa itu ada banyak ya. Jadi dari tablet, ya ada yang oral solution. Jadi kayak bentuk cairan ya. Jadi obatnya itu kayak Sirup gitu, Dok. ya ditetesi ke dalam, tidak berasa dan tidak berwarna. Terus tadi ada injeksi. Nah, sebenarnya tadi kita balik lagi ya. Jadi memang sebenarnya yang paling efektif nggak usah minum, sama kayak mungkin ada yang pernah dengar injeksi insulin. Iya. Itu enak banget, tinggal suntik Iya. aja ya. Iya, betul. Nah, sama juga sebenarnya untuk obat skizofrenia sendiri itu injeksinya ada, bahkan sampai Ada yang efeknya 1 sebulan, bulan. Iya kan, Dok, long acting. Ya, ada merek tit itu. Kalau Efeknya mau pengen ke klinik ke poli. Berarti kalau misalnya kita sudah dapat suntikan itu sebulan nggak minum obat gitu? ya sebulan nggak minum obat karena apa yang diminum itu Setara. ya setara dengan minum obat sekian minggu seperti itu. Itu jadi dan apakah itu kira-kira bisa direalisasikan di Indonesia atau tidak tergantung kebijakan. Iya. Karena tadi Lagi-lagi. kita balik lagi nih ke masalah cost and benefitnya. Ya, oke, Dok. Jelas sih kalau obat oral pastinya dari segi harga jauh lebih Jauh terjangkau. Ya, Dok, terjangkau. ya. Dan memang yang dibutuhkan pastinya adalah support system tadi. Ya, nah. Karena kan harus diminum tiap hari, Betul, ya betul, kan, betul. Dok? Ya. Mirip seperti orang minum obat TB ya, Dok TB, ya. Harus ada yang mengawasi. Obat diabetes, obat-obat kronis ya. Iya. Jadi Sama aja sebenarnya, sama aja Dok, ya. ya. Jadi apa ya tadi, kepatuhan minum obat itu menjadi salah satu challenge, baik itu dari pemberi asuhan keperawatan ataupun dari keluarga pasien sendiri. Oke. Karena minum obatnya kan minimal 1 bulan. Itu cukup lama banget 1 Kayaknya bulan ya. saya belum pernah sih nemu yang sebulan terus Iya.
langsung ini kan dia ke biasanya fase lebih berikutnya dulu kan ya, Ya. Dok ya. Misal fase akut sudah terlewati, Ya. ada fase Fase stabil stabil dulu dulu. dan itu Rehabilitasi. tetap harus Iya, fase minum remis. obat. Jadi Iya, iya. buat sahabat jiwa, izin Dok saya mengingatkan sahabat jiwa di manapun berada, buat yang mungkin sekarang on terapi atau mungkin keluarganya ada yang sedang menjalani terapi, itu harus diwanti-wanti jangan sampai stop tengah jalan. Kita nggak tahu dia lagi ada di fase mana gitu kan, Dok. Iya, betul, Karena betul. sulit diprediksi memang kalau hanya dari segi perkiraan waktu aja gitu, Dok ya. Nah, selain Oke, nyambung lagi Dok, kalau misalnya tadi nih sudah kita melakukan terapi secara psikofarmaka Dok ya. Ya. Kan tadi dokter juga bilang ada beberapa fase. Ya. Semisal nih Dok, kita sudah sampai ke fase yang akhir. Semisal dia keluarganya ataupun pendampingnya itu lengah terus pasiennya putus obat Dok. Apakah itu harus ngulang lagi dari awal atau seperti mana Dok? Nah ya, jadi kita biasanya salah satu menjadi tolak ukur pertimbangan pemberian obat antipsikotik istilahnya kita sebutkan ya. Jadi memang dari keparahan gejala. Hitungannya kan kalau udah remisi itu biasanya dosis obat pada fase schizofren yang mengalami fase akut dan fase remisi itu sangat jauh mengalami perbedaan. Karena ya kita sesuai dengan kondisinya ya. Mungkin kondisi akut itu cukup berat sehingga mungkin dosisnya mungkin agak lebih tinggi daripada fase stabil atau fase remisi seperti itu. Nah, ditanya kalau dia kambuh lagi, ya tentunya pasti akan kembali ke kambuh berarti kan akut ya. Ntar lagi nih. Ya, oke. Jadi harapan kita atau mungkin poin dari terapi kita adalah itu tuh mencapai fase stabil. Atau remisi, sorry fase remisi. fase remisi. Oke. Saya dengar tuh Dok, kalau pasien sudah di fase apa sih ya? Misal dia udah stabil, terus dia rehabilitasi Terus, ya. iya. Nah, itu ada yang bilang kalau kambuh lagi itu akan membuat prognosisnya makin mundur, jelek gitu. Benar nggak sih Dok? Gimana tadi? Jadi prognosisnya Itu apa, Dok, Dok? prognosis Ya, apa? Dok? prognosis itu Ih. kemungkinan istilahnya ya. Apa ya? Kemungkinan sembuh. Kemungkinan untuk sembuh. Ya bukan. Bukan ya. Bukan. Apa? Prognosa itu Prognosis itu seperti prediksi, prediksi ya. ya. Prediksi apakah Prediksi. ini akan membaik, Iya, akan prediksi terkontrol. kesembuhan. Nah, seperti itulah Dok ya. Nah, saya pernah dengar bahwa kalau semakin sering kambuh, ya. kekambuhannya semakin sering itu prognosisnya makin jelek gitu. Betul. Benar nggak sih? Ya, jadi berarti untuk prognosanya tadi memang semakin sering dia istilahnya Kembali ke fase akut, berarti bisa dikatakan kondisi pasien tersebut cukup berat gejala atau ya gejala skizofrenianya. Karena tadi mungkin dengan obat 2 obat 3 obat ternyata masih belum membaik gitu. Nah, tadi sebenarnya tadi ada faktor yang memberatkan, ada faktor yang meringankan sebenarnya skizofrenia itu. Oke, kalau selain obat Dok, kan ada banyak terapi. Oke. Biasanya seorang psikiater itu mungkin kasih bocoran dikit gitu Dok, ada terapi suportif nggak Ya. untuk selain medikamentosa kan, Oke. selain menggunakan obat gitu Dok. Oke. Nah, mungkin banyak yang penasaran pengen Ya. tahu. Oke, jadi sebenarnya tadi ya, jadi mungkin yang paling gampang kita yang paling gampang kita bisa lakukan tidak hanya profesional kesehatan, namun juga orang di sekitarnya adalah memberikan support, memberikan rasa nyaman kepada pasien. Jadi pasien kita berikan memberikan motivasi, ya, memberikan pemahaman. Nah, juga pemahaman edukasi terhadap pasien ini sangat penting karena apa? Dia harus tahu penyakitnya sebelum dia meminum obat. Jangan-jangan nanti minum obat aja ternyata dia nggak tahu saya sakit apa sih gitu. Iya. Nah, itu jadi motivasi, dorongan dari orang sekitar tentang perbaikan dari gejala. Selain itu juga, nah tadi juga saya lupa mungkin bahas terapi tindakan selain tadi mungkin dari sosial dan farmako, mungkin Iya. ada namanya
SCT. 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 Apakah itu, Dok? Jadi SCT itu elektrokompulsif terapi. Jadi mungkin bagi yang Bahasa pernah lihat, awamnya, Dok. ya, jadi dia terapi kejut listrik. Ya tentunya sekarang mungkin berbeda dengan yang lama itu konvensional. Yang sekarang itu mungkin lebih manusiawi dengan cara menggunakan anestesi atau dengan bius. Jadi seorang pasien itu tidak terlalu merasakan pengalaman kesakitannya itu ketika dilakukan kejut listrik. Oke, di RSG ada, Dok, ya? Ada. Nah, dan yang kedua itu tadi ada namanya TMS. Apa tuh, Dok? Ya, transmagnetic stimulation. Jadi jadi memang ada beberapa organ atau area otak tertentu, contohnya lobus frontal itu diberikan kayak stimulus di otak dengan menggunakan terapi menggunakan terapi listrik yang berbasis pada magnet. Jadi dia istilahnya pemberian pemberian obat Impuls gitu, impuls Dok, ya? ya. Jadi sehingga harapannya adalah setelah diberikan terapi itu otak yang terkena itu menjadi membaik. Nah, sekarang kita baru punya nih di RSJ. Sudah ada berarti ya, Dok? Iya, sudah ada. Kayaknya besok harus ada pembahasan khusus TMS. TMS nih. Tolong Humas dicatat. Oke. PKRS dicatat. Ya soalnya itu kalau Ya, kita bahas sekarang terobosan. nggak selesai-selesai. Betul. Iya kan, Dok? Di rumah sakit besar lainnya sudah banyak. Kalau di NTB kita doang ya. Satu-satunya. Ini satu-satunya di Oke. kesempatan. Ya. Sahabat jiwa minat, boleh langsung. Boleh cari info dulu, TMS. nanti sambil nunggu podcast berikutnya membahas tentang TMS. Oh, menarik ya, Dok, ya. Jadi terapinya banyak Dok, ya. jadi kita kan selama ini mikirnya aduh Obat obat aja doang dulu. gitu. Iya. Padahal obat adalah salah satu Tuh. dari sekian banyak banyak pilihan yang bisa pilihan terapi jadi yang alternatif ya. lain. Nah, mungkin Oke. nyambung alternatif, Dok. Kan kalau misalnya kita kan ya budayanya di Alternatif Indonesia. dukun. Iya. Nah, itu, Dok. Kira-kira nih mumpung masih bahas terapi nih, Dok, ya. Alternatif dukun kah atau jampi-jampi itu termasuk nggak, Dok, ya? Oke. Boleh dicoba atau gimana, Dok? Untuk mengatasi Sah-sah pasien aja skizofrenia. atau sebaiknya jangan? Sah-sah aja atau sebaiknya jangan? Gimana, Ya. Dok? Kalau dari perspektif. Oke, kalau Dari medisnya gimana? kalau menurut literasi ya, memang ada saya membaca beberapa jurnal ya, jurnal salah satunya RCT ya. Jadi memang beberapa kondisi medis tertentu ya, khususnya kondisi gangguan mental ya. Contoh gangguan mental tidak berat seperti mungkin ada gangguan cemas menyeluruh atau gangguan cemas lainnya ya, gangguan neurotik kita sebutkan. Itu tadi seperti meditasi, seperti ada namanya terapi spiritual. Contohnya mungkin Mindfulness. ya ada mindfulness ya. Mindfulness. Ada juga apa lagi ya? Baru-baru ini saya pernah juga membaca mungkin yang Muslim terapi Al-Quran, membaca Al-Fatihah seperti itu. Mungkin ada beberapa surat-surat tertentu itu bisa memberikan terapi non medis yang bisa menenangkan. Namun kondisi yang bisa ditenangkan itu tidak pasien yang mengalami gangguan jiwa berat. Oke, Hanya termasuk schizofren juga, Dok, ya? Sasarannya beda. Itu sasarannya hanya itu untuk tadi terapi tambahan, bukan terapi utama seperti orang dengan mengalami gangguan cemas. Oke, jadi boleh mau coba alternatif boleh. Kayaknya nggak ada terapinya masalah itu ya. terjalan gitu. Dicoba aja Ya. itu nggak ada masalah. Oke. Tidak menimbulkan apa-apa. Nothing tulus, yang penting kita kan sudah nyoba. Yang penting udah usaha, Ya, Bapak itu Oji ya, gitu kan gitu loh, intinya Dok. ya. Oke, yang penting tidak mengganggu. Ya. Misal Terapi gara-gara utama si juga. terapi itu nggak boleh minum obat misalnya, Nah, wah ya, itu itu. perlu tuh di sebaiknya dilihat sih lagi, jangan dilihat ya. lagi ya. Oke, terus kita mungkin ini, Dok, tadi udah ngomongin terapi yang banyak banget pilihannya. Nah, sekarang kita kembali ke si penderita nih, Dok. Kan tadi dokter bilang berkaitan dengan masalah sosialnya si Ya. pasien nih, Dok. Nah, kalau misalnya sudah terdiagnosis skizofrenia gitu, Dok, si seseorang gitu,
bagaimana istilahnya kemungkinan si pasien untuk bisa kembali berfungsi, kembali ke masyarakat itu seperti apa? Apakah masih mungkin gitu dok? Kembali Soalnya seperti dahulu. Oke. kala? Oke, jadi poin kesembuhan schizofren adalah di fase remisinya. Jadi di fase remisi itu biasanya pada beberapa pasien schizofren itu bisa kembali bisa kembali melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Mungkin bekerja juga bisa. Nah, namun bekerja ini perlu kita garis bawahi. Nah, mungkin saya sedikit tadi sempat terlewatkan mungkin ya. Ada beberapa gejala schizofren adanya deteriorisasi. Jadi ada kemunduran di sana. Jadi ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa schizofren itu ada memiliki masalah dengan kognitifnya. Jadi teori schizofren itu atau sejarahnya bisa dikatakan ya, istilahnya ada namanya demensia prekog. Demensia prekog jadi usia muda ya dok? Ya, jadi demensianya itu kalau demensia itu kalau istilah medisnya itu pikun ya. Secara kognitif mungkin secara umumnya itu dia mengalami kemunduran. Nah, prekog itu artinya lebih awal. Nah, jadi beberapa banyak pasien schizofren itu tadi kognitifnya lebih cenderung menurun dibanding dengan orang yang biasanya. Karena tadi ada beberapa ketidakseimbangan hormon di otaknya sehingga menyebabkan tadi ada kemunduran dari kognitifnya. Nah, beberapa banyak pasien schizofren itu biasanya mengalami kemunduran ya, sehingga karena kemunduran kognitifnya ini banyak pekerjaan yang mungkin yang lebih kompleks yang dia kerjakan itu tidak bisa dia kerjakan kembali. Contoh, mungkin dia seorang direktur atau mungkin salah satu CEO ya jabatan besar di suatu perusahaan yang harus mengambil setelah dia mengalami schizofren, tentunya fungsi kognitifnya itu tidak sebaik dengan seperti semula seperti itu. Namun kita tidak menutup kemungkinan bahwa pasien schizofren itu tadi dia bukan tidak bisa bekerja sama sekali. Namun pekerjaannya itu harus disesuaikan dengan kondisinya. Oke, berarti perlu dikaji ulang lagi saat si pasien misalnya sudah diremisi nih dok, sudah bagus lah, sudah sangat terkontrol, ingin bekerja, ingin produktif lagi, ada baiknya periksa dulu gitu dok ya, seberapa misalnya perlu sampai tes IQ nggak dok? Mungkin ya. Jadi memang tadi ya, memang kognitif ya. Jadi kita bisa menilai dari beberapa hal ya, dari perilakunya, dari kognitifnya, maupun dari sudut sosialnya seperti itu. Karena fungsinya orang dengan penyintas schizofrenia itu tadi, dia bisa saja mungkin remisinya parsial atau sebagian, atau mungkin dia seolah-olah baik, cuma pasien schizofrenia tadi sulit diprediksi. Bisa jadi dalam sebulan itu bisa mengalami kekambuhan. Betul. Nah, apabila jabatannya atau mungkin pekerjaannya cukup berat di suatu institusi pemerintahan atau mungkin di kantornya, akan menimbulkan tekanan, stresor lagi ya dok. Akan menyebabkan mungkin kantornya itu jadinya malah tadinya niat produktif malah menghambat. Oke, berarti ini salah satu tantangan ya dok. Betul, tantangan banget. Terutama berarti buat keluarga dok. Karena kan kalau misalnya pasien schizofrenia, jelas yang paling berdampak itu selain pasiennya sendiri juga keluarga. Karena dia hidup sehari-hari dengan pasien dan harus mendampingi pasien, harus istilahnya malah keluarganya yang harus kapan waktunya minum obat gitu kan dok, harus mendampingi kapan waktunya kontrol gitu kan dok ya. Nah, kalau misalnya dari segi keluarga dok, dari segi keluarga dok, sejauh mana usaha yang bisa dilakukan keluarga dok? Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga sehingga pengobatan ataupun produktivitasnya pasien ini bisa lebih optimal, mungkin bukan kembali seperti dahulu, tapi lebih optimal gitu dok. Bentuk dukungan keluarga. Dukungan keluarga tentunya untuk membangkitkan kepercayaan dari pasien sendiri ya. Tidak hanya schizofren, mungkin gangguan jiwa lainnya tentu diberikan support
reassurance atau istilahnya apa ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri pasien seperti itu. Walaupun memang schizofren ini memang tingkat morbiditasnya cukup tinggi atau cukup besar, namun keluarga harus tetap memberikan apa ya, care-nya harus maksimal ya, tadi contohnya memberikan obat, mengingatkan obat. Nah, terus juga tadi yang sebutkan sama Dokter Dede, nganter pasien. Banyak nih pasien schizofren itu sebenarnya berobat, ya datang sendiri. Cuma karena tidak ada keluarga atau mungkin orang tuanya sudah tua, akhirnya nggak bisa diantar atau bahkan aksesnya jauh. Iya. Itu. Jadi dukungan keluarga itu memang tadi yang seperti primary support group itu sangat memberi peran penting dalam pengobatan schizofren. Ini primer support group, karena juga saya sebenarnya pernah dengar ya, Dok, selain dari keluarga sebenarnya di komunitas pun itu sudah mulai terbentuk, Dok, bentuk kelompok support atau self help group. Itu masing-masing memberikan dukungan kalau misalnya sulit didapatkan dari keluarga inti, maka secara komunitas itu memberikan support yang dibutuhkan oleh keluarga. Itu bagi sobat jiwa tuh mungkin kalau misalnya di keluarga atau tetangga ada yang menderita sakit jiwa, khususnya jiwa berat, boleh tuh dicari, siapa tahu di lingkungannya ada kelompok support yang bisa membantu rehabilitasi atau kesembuhan pasien. Kalau nggak ada bisa hubungin kepala Keswamas kita sih. Iya betul, RSJMS. ada tuh. Namanya Nurse Oji. Iya, kayaknya berikutnya Bapak bukan jadi host deh. Bapak jadi narsum kayaknya habis ini bicarain tentang sekaligus Keswamas, promosi ya. Iya kan, Dok. Iya, Iya, soalnya emang Keswamas ini seperti apa ya, pilarnya, maksud saya sama seperti mutu loh. Beneran. Iya, menurut saya, karena ya kan, Dok, kesehatan jiwa masyarakat itu berbeda dengan kesehatan jiwa kesehatan pada umumnya. Iya, jadi kenapa di setiap puskesmas itu selalu ada PJ jiwa? Nah, iya kan? Iya kan? Begitu pentingnya gitu. Saya ya nggak sih, Dok? Iya. Apalagi Bapak Oji yang belum kita bahas ini. Kemudian kalau misalnya tadi sudah banyak banget ya, Dok, ya, mulai dari gejala, kondisi, terus pengobatan, kemudian bagaimana support dari keluarga. Ini saya ada beberapa mungkin entah mitos atau fakta nih, Dok, terkait schizofrenia. Berat mungkin dokter bisa luruskan, Dok, ya. Oke. Yang pertama, Dok, ini mungkin kaitannya dengan apa yang tadi nyambung, apa yang kita lihat di film, Dok, ya. Kalau di film itu cenderung kita disajikan kalau pasien schizofrenia itu identik dengan pelaku kriminal atau kejahatan. Apakah memang pasien schizofrenia dengan gejala dan juga apa yang mereka rasakan itu bisa mengarah kepada bahkan sampai kriminal, Dok? Ya, jadi memang konsep schizofrenia mungkin tadi yang kita sudah kulik ya. Jadi memang dia ada gangguan RTA. Jadi sebenarnya poin terkait dengan kriminal dan RTA itu sangat istilahnya nyambung ya. Oke, jadi ketika seorang pasien datang dengan kondisi akutnya atau datang dengan halusinasi yang berat, dia tidak segan-segan. Pertama, ini memang kisah nyata ya. Jadi dia memang tadi ada merusak kendaraan orang di tengah jalan, tiba-tiba lihat batu, impulsif ya, batunya dilempar ke kaca mobil, atau mungkin ada yang sampai melukai, ada yang sampai mohon maaf membunuh. Itu tadi dari RT-nya itu dia sulit kendalikan. Ini kira-kira saya nyata apa beneran nggak sih ada yang nyuruh saya begini? Komen kali, Dok, ya. Iya, betul. Jadi pasien schizofren erat kaitan dengan kriminalitas memang ya tadi sangat berhubungan gitu. Sangat berhubungan. Jadi beberapa hal yang kita perlu tahu adalah ya tadi ketika dia melakukan hal itu ada dua kemungkinan. Dia melakukan itu pada saat fase akut. Nah, itu jadi dia tidak bisa menilai nih dia disuruh atau seperti apa yang dia dengar, atau dengan dia fase remisi. Jadi ada fase pasien schizofren dia masih baik-baik saja, tapi mungkin ada masalah di stresor di lingkungannya atau di tempat dia tinggal. Mungkin banyak loh pasien schizofren itu yang sering dibully, akhirnya dia mohon maaf dia memukul
pelaku pembuli itu. Dan dia sangat menyadari penuh. Nah, ketika kondisi remisi penuh itu, ketika dia melakukan hal itu dengan sadar ya dan mengetahui konsekuensinya, dia tetap ditindak pidana. Oke, ini kembali lagi nyambung karena setiap gangguan jiwa dengan hukum selalu. Kalau di Indonesia selalu, Dok. Masalahnya ya kembali ke itu lagi. Iya, karena emang nggak jarang ya kita menemukan kasus di lapangan, Dok, pasien-pasien gangguan jiwa, terutama gangguan jiwa berat, itu terkesan memanfaatkan. Anti hukum. Iya, ada kebal hukum, sisi kebal hukumnya kan. Oke. Ada masyarakat yang pernah bilang, kalau saya pegang kartu kuning saya bebas. Nah, iya tuh, Dok. Kartu kuning tuh kartu kuning bukan yang main bola ya? Bukan ya? Terkenal banget tuh kartu kuning RSJ. Kartu kuning. Kalau yang belum tahu, kartu kuning tuh kartu daftar untuk pasien di rumah sakit jiwa. Kebetulan aja warnanya kuning. Aman. Kalau kita pegang kartu kuning itu aman. Oh, bebas. Bukan, tentu tidak lagi gini ya. Salah, Deng. Oke, jadi itu sebenarnya berkaitan, Dok, ya, skizofrenia dengan kriminalitas. Cuman mungkin dilihat lagi fasenya, apakah itu fase akut atau fase remisi. Dan perlu di asesmen lagi biasanya. Berarti, Dok, kalau kita ada pasien pemegang kartu kuning ini, terus tiba-tiba melakukan kejahatan, berarti memang harus di asesmen ulang, di visum ulang, Dok, visum jiwa, visum ulang. et repertum psikiatrikum seperti itu visum et repertum psikiatrikum. Jadi itu ya, jadi perhatian buat sobat jiwa ya. Kalau misalnya ada pemegang kartu kuning atau mungkin sobat jiwa melihatnya sebagai gangguan jiwa, melakukan suatu tindak kejahatan bahkan kriminal, itu sebenarnya bukan dia kebal hukum, belum tentu skizofrenia loh. Iya, itu tadi. Itu bisa jadi. Yang prosesnya silakan mungkin di gangguan cemas doang ya nggak bisa. Diperiksakan, iya betul. Tetap harus diperiksakan ke rumah sakit jiwa untuk asesmen lebih lanjut. Oke, itu mitosnya, Dok, yang satu, Dok. Yes. Ada lagi nih, kita punya nggak? Mitos apa gitu. Saking banyaknya ya jadi bingung. Ini ada, Dok, kalau misalnya pasien skizofrenia itu mitos apa enggak ya? Itu sebenarnya disebabkan oleh pola asuh yang buruk dari keluarga. Trauma masa kecil. Iya. Inner child. Penting nih. Jadi etiologi dari skizofrenia itu sebenarnya penyebab dari skizofrenia sehingga sampai saat ini idiopatik atau tidak dipengaruhi penyebabnya secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang dapat memicu atau timbulnya dari gangguan skizofrenia sendiri. Contoh dari faktor biologi, psikososial. Ada 3. Jadi dari biologi. Nah, dari biologi itu contohnya dari genetik. Jadi 40% saya ralat 36 sampai 40% pasien skizofrenia itu dapat diturunkan. Namun tidak absolut, misalkan ayahnya skizofren, anaknya skizofren, tidak ya. Bukan sebab akibat ya. Bukan sebab akibat. Cuma tadi memiliki potensi memiliki genetik. Peluang lebih besar daripada orang yang tidak memiliki riwayat atau genetik pasien dengan gangguan mental berat seperti itu. Nah, itu. Terus tadi dari faktor biologi. Terus yang kedua, faktor biologi tidak kalah pentingnya tadi. Ada beberapa bagian otak ya, contohnya dari bagian prefrontal cortex. Apabila prefrontal cortexnya itu ketika pembentukan janin ya, embriologi itu tidak baik atau tidak sempurna. Faktornya tadi apakah dia ibunya pernah sakit berat atau mungkin pernah terinfeksi ketika waktu kecil sehingga dapat menghambat pertumbuhan otak, itu bisa secara biologi dapat mempengaruhi atau dapat cikal bakal terbentuknya gangguan psikosis tadi. Nah, itu dari faktor biologi. Terus dari faktor psikis, ya psikososial. Nah, tadi adanya adanya suatu stresor yang cukup berat dan lama. Oke, jadi kita garis bawahi berat dan lama itu merupakan merupakan salah satu faktor timbulnya gangguan mental, tidak hanya skizofrenia. Karena apa? Di dalam sel tubuh kita itu ada namanya
BDNF, brain derived neurofactor, yang dimana otak kita itu kan diciptakan ketika ada masalah dia akan memberikan memberikan solusi. Oke, pertahanan, memberikan solusi. Namun ketika stresor itu berat dan cukup terus menerus, itu akan otak itu memiliki kapasitas tertentu. Sehingga tadi sel-sel saraf yang bekerja untuk memberikan solusi itu kerjanya bebannya kan berat tuh. Lama-lama dia akan tadi mungkin rapuh sehingga mudah mati, sehingga tadi menyebabkan BDNF-nya sebagian menurun dan sehingga menyebabkan tadi ada gangguan di otak sehingga menyebabkan skizofren atau gangguan psikotik. Nah, tadi jadi misalkan nih ada pembulian cukup lama ya, terus apalagi pembulian apalagi biasanya paling sering tuh. Mungkin masalah di keluarga. Ya, mungkin tadi mungkin di lingkungan keluarganya sendiri itu mungkin dia sering ada pernah melihat secara langsung perilaku kekerasan, trauma maupun fisik maupun perasaan yang cukup lama, itu merupakan salah satu faktor. Jadi saya tekankan kembali adalah ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan resiko untuk dilakukan untuk timbulnya gejala psikotik atau skizofren. Jadi kalau digabungkan itu semua ya terus ada numpuk di satu individu sangat wajar itu meledak. Jadi semakin tinggi resiko atau yang dia pernah tadi yang kita paparkan tadi, maka kemungkinan terjadinya skizofren juga atau gejala psikotik juga bisa lebih tinggi juga. Oke, untuk dicegah mungkin bagaimana dok kalau untuk pencegahannya ya? Secara umum gitu dok. Ya, oke. Apakah harus memperbaiki coping kita? Ya. Pertahanan diri kita. Oke, tentunya ya tadi ya, kalau kita berbicara dengan kesehatan mental secara umum, bagaimana mental kita tetap terus sehat? Pertama ya dari diri kita sendiri ya. Mungkin ada dua hal. Jadi memang saya berikan pasien itu biasanya psikoterapi. Hal yang tidak dia bisa kontrol, ada hal yang dia bisa kontrol. Kalau hal yang dia tidak bisa kontrol, contoh tadi masa lalu, atau mungkin ada suatu penyakit tertentu yang dia idap, atau mungkin dari genetik, itu kan di luar kendali kita ya. Kendali, betul. Oke, tapi yang kita bisa lakukan pertama dari pikiran kita sendiri, dari cara kita berpikir. Tadi mungkin sebut defense mechanism. Jadi defense mechanism itu sangat mempengaruhi kita untuk bertindak dan berperilaku. Nah itu. Terus apalagi tentunya di lingkungan kita, misalkan lingkungan kita cukup toksik, misalkan kita sering dibully di daerah, mungkin teman kita, komplek kita, itu ya sebaiknya kita hindari stresor yang tadi berat dan cukup panjang seperti itu. Pindah rumah Ji, kayak gitu. Iya sih. Apa stresornya berat ya. Kita harus menghindari pindah rumah solusinya. Pindah rumah. Masalah lagi dong. Itu kan harus nambah masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Dan panjang gitu. Dan tadi satu lagi nih yang tidak kalah penting. Jadi kita dari asupan makanan kita. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa neurotransmitter atau mungkin hormon yang ada di otak kita yang sangat mempengaruhi mood kita atau perilaku kita, itu adalah dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Nah, sebenarnya itu kan merupakan pembentuknya itu asam amino ya. Asam amino itu didapat dari mana yang baik? Itu dari makanan-makanan yang bergizi. Contohnya yang tinggi protein ya. Tentunya tadi makan-makan yang sehat ya. Jadi mungkin secara tidak langsung ya. Jadi bukan berarti yang tiap hari makan sehat itu bebas dari bukan ya. Iya dok. Oke. Berarti emang makan sehat itu perlu dok. Ya jadi, perlu. Program makan sehat itu sangat baik menurut saya. Baik ya. Serius. Jadi benar dok kata orang kamu adalah apa yang kamu makan. Yes. You are what you eat. Yes. What? Of course. No. Jadi emang saya setuju sih itu dok. Ya, makan sehat itu ya. perlu banget. Sehat belum tentu gratis. Wah promo ini. Oke.
Oke, kita membuka juga buat teman-teman yang mau memasang produknya di Iya, sini terus boleh kalian ya. promosi boleh. Kita Masih membuka open. slot kalau misalnya mau Hubungi promosi Mbak Wante. produk-produk. Soalnya kita Iya. exposure cuma tinggi, Dok. Saya pernah mendengar kalau Bincang Jiwa ini ternyata sampai di negara-negara Afrika Barat, Dok. Oh, saya Bincang juga Jiwa. pernah dengar sih di Zimbabwe Nah, juga gitu. Daerah konflik ya. Daerah Aduh, perbatasan yang sinyalnya kedat-kedut tuh malah kita ini loh banyak kan. Iya loh, Iya, gitu. hebat kan? Hebat Apalagi di banget. model-modelan negara. Oke, ada lagi nggak Uji yang mau dibahas? Apa sudah sangat komprehensif ini? Sangat komprehensif dan juga multikatif. Multikatif Iya, sekali. itu baru muncul tuh, Dok, multikatif tuh, Dok. Oke, berarti dokter ada yang mau disampaikan lagi nggak Mungkin dok? ada ini, Dok, ya. Mungkin harapan Iya. atau mungkin menurut dokter sebenarnya yang ideal itu di masa akan datang seperti apa sih, Dok, untuk pengobatan ataupun penanganan pada pasien skizofrenia? Oke, jadi poin yang pertama yang saya perlu tekankan adalah nomor 1, jangan menanyakan kapan saya berhenti berobat. Karena itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh Siapapun. psikiater, Bahkan psikiater, Dok, ya. bahkan psikiater ya. Jadi tadi setiap orang yang memiliki diagnosis atau gangguan jiwa skizofrenia itu memiliki karakter atau memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda gitu. Namun kita perlu tekankan adalah pengobatan ini jangka panjang. Pengobatan ini cukup waktu yang sangat lama karena tadi kekambuhannya itu sangat morbiditasnya cukup tinggi sehingga pengobatan dari skizofrenia itu cukup panjang, cukup memerlukan kesabaran tingkat tinggi seperti itu. Terus yang kedua tadi self diagnosis atau mungkin jangan gampang mudah mendiagnosa pasien, apalagi skizofren ya. Itu pasti kita jadi gampang overthinking. Sekali skizofren akan Skizo- terbawa ya. seumur hidup. Oh nah ini juga nih. Jadi pasien skizofren itu apabila kita sudah menegakkan pasien skizofren itu akan berdampak pada hidup si pasien tersebut. Pertama, skizofren itu tadi merupakan gangguan jiwa berat ya. Jadi baik dari segi nama baiknya ya. Dia pasti akan berpengaruh ketika dia sudah didiagnosa skizofren, dan begitu juga dari segi hukum. Nah, pasien dengan gangguan jiwa berat ini juga erat kaitannya berkaitan dengan hukum. Contohnya warisan ya. Jadi warisan itu juga sangat berpengaruh. Jadi ada beberapa kondisi gangguan jiwa mental berat itu dia gampang mudah dipengaruhi. Dimanipulasi. Dia mudah dibodohi bisa dikatakan mungkin gampangnya ya. Jadi sehingga ketika dia memegang suatu harta, memegang suatu kekayaan itu akan memiliki resiko yang tinggi untuk dilakukan Pengambilan alih gitu. Ya, pengambilan alih atau istilahnya dicurangi seperti itu. Nah, jadi dia perlu hati-hati untuk mendiagnosa. Itu pun bukan main-main dok main-main, ya maksudnya. gangguan jiwa berat tuh. Iya. Berat. Kata garis bawahnya berat. Berat. Oke. Jadi menarik ya, Dok ya. Sangat Pembahasan kali sangat menarik. Kaget Dan sih dikit. Menarik kompleks dan juga ternyata tidak sesimpel yang kita kira. Skizofrenia itu Karena sebenarnya- skizofren termasuk yang ya emang penyakit yang sering disebut ya. Jadi dikit-dikit jangan dipakai bercandaan gitu loh. Kadang-kadang juga kan. Itu jadi perhatian ya, Dok, teman-teman Iya, sobat jadi juga. itu bukan Stigmanya juga nih. Iya betul, stigma itu dok. yang Jadi paling tidak sepenuhnya pasien skizofrenia itu tidak bisa bekerja, dan tidak semua juga pasien skizofrenia ini kita harapkan dia dapat bekerja secara optimal. Maksudnya itu penuh dengan pertimbangan. Pertimbangan baik itu dari pertimbangan dari psikiater atau dari pasiennya sendiri. Sangat kompleks untuk pasien skizofren. Jadi nggak bisa dilihat Dari diagnosis. diagnosis aja, jadi individu per individu gitu. Oke, tentu. Kayaknya kalau saya lihat ya. Jadi soalnya banyak dok, saya beberapa kali tuh lihat kok di media sosial banyak skizofrenia survivor.
Ya. Yes, itu wah gitu kita Ya, ngeliatnya penyintas wow. schizofrenia. Sedangkan kita sering melihat teman-teman pasien-pasien kita datang dengan kondisi yang tidak baik ya, tidak baik-baik saja. Terus ada orang yang menunjukkan diri gitu kan di media sosial, bukan asal menunjukkan diri ya dok ya, karena banyak juga yang menyalahgunakan gitu kartu kuningnya itu dengan bangga set punya kartu kuning gitu. Ya itu bukan hal yang patut dibanggakan, tapi orang yang influencer yang cukup berani untuk selama ini kan bipolar doang ya. Iya, ya kan betul. Yang dok. terkenal kan yang bipolar gitu. Karena kalau yang schizophrenia itu kayaknya butuh keberanian super menurut speak up saya untuk- iya untuk mengakui ini loh saya schizophrenia, karena mau nggak mau orang-orang akan menjudge dia gitu dok ya. Makanya salut saya sama itu ada saya lupa namanya, saya pernah lihat ada survivalnya gitu, bukan cancer aja yang survival dok ya. Penyintas schizophrenia Schizophrenia juga luar biasa. Banyak tuh. Saya waktu sempat sekolah itu ada perkumpulan komunitas penyintas schizophrenia. Wah keren. Jadi ya seperti itu, hal-hal seperti itu yang harus kita dukung dok. Contohnya di bagian wirausaha, dia tuh banyak banget. Jadi sebenarnya kita ini mungkin perlu membuat wadah ya. Jadi untuk survival Di sini schizophrenia. belum ada ya. Bikin ada. Oke. Ada. Self grup itu penyintas schizofrenia mungkin untuk yang ya. spesifik schizofrenia mungkin ya. Spesifik. Ya. Itu spesifik atau hanya Secara untuk keseluruhan. penyintas? Penyintas. Berarti berbagai macam diagnosis yang ngumpul di situ Jadi ya. tadi dia misalkan dalam satu grup itu membutuhkan, contoh dia ada proyek tertentu gitu. Ini ada proyek di sini, dia temennya yang Gerah bilang, bareng "Ya." gitu ya. Atau dia mau jualan apa gitu, atau mau buat apa itu yang minat silakan gitu. Jadi schizophrenia itu bukan melulu tentang dia tidak berdaya, tapi itu tadi kan waktu dia fase akut, Fase ya, akut, kayak betul. begitu. Mungkin itu yang gitu. perlu diberi kesempatan ya dok. nah ya Kita Betul harus betul. percaya dengan kemampuan mereka. Dengan segala keterbatasannya. Setuju, Pak Ketua. Setuju. Berarti itu ya dok, kita akan menginisiasi kelompok untuk schizophrenia. Boleh, saya dukung. Oke, saya pergi dari sekarang. Saya 10 meter di belakang kamu, saya Oke, dukung. saya Ya, pergi sekarang. oke. Jangan, nanti dulu. Kita tutup dulu. Kita tutup baru dulu. lagi. Iya, seru banget ya perbincangan kita kali ini. Seru banget, nggak nyangka Nggak ngomongin nyangka. schizophrenia sampai sejam loh. Oke, 1 jam lebih kayaknya. nih, Dok. Terima kasih Pak Dokter atas Oke. Makasih ilmunya. dok. Dokter Dedi Biasanya juga kita satu host 2 narsum, ini 2 Iya, host 1 sekarang kita narsum. berbalik dok. Kita harus Iya. berusaha. Sepertinya lebih menarik Membalas. begini sih. Gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih terima Sobat kasih. Jiwa karena sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Oji pamit undur diri Saya Dokter Dede. dan Dokter Rizky pamit diri. Sampai Assalamualaikum ketemu lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dah. tinggal.